Oke, selamat malam. Kali ini saya Amandus saya Tuking, pendamping sosial Kecamatan Pocoranangka Timur. Kali ini saya mau menyampaikan simulasi materi pada modul 3, yaitu terkait pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pada sesi 2 tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Langkah 1, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Baik ibu-ibu sekalian, selamat datang. Terima kasih banyak sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi baru modul 3, itu terkait pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Baik, kali lalu kita sudah bahas tentang masalah stunting. Jadi ada pesan terakhir yang disampaikan pada pertemuan kita kali lalu itu terkait dukungan, pencegahan dan penanganan pada anak stunting. Ibu-ibu sekalian mungkin masih ingat tentang materi kali lalu terkait dukungan, pencegahan dan penanganan pada anak stunting yang sudah kita bahas bersama. Mungkin ibu apa sih ibu? Perhatikan gizi anak. Jadi ya benar. Terima kasih Tante Esti. Perhatikan gizi anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin ada yang lain? Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Oke, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih. Itu sudah 2. Sekarang yang ketiga. Jangan kaku diri saja. Kenapa takut? Cuci tangan pakai sabun atau sabun. Cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun pada dengan air bersih. Mungkin ada lagi selain itu. 2 sudah. Mungkin yang ketiga. Buang air besar di jamban yang sehat. Oke, buang air besar di jamban jamban yang sehat. Kemudian ada lagi yang keempat. Rajin ikuti imunisasi. Ya, rajin ikuti imunisasi atau kita bisa melindungi anak dari penyakit berbahaya dengan mengikuti imunisasi. Ada lagi? Atau mungkin itu saja? Itu saja ya. Jadi selain 4 itu ada juga, jadi kita harus bisa memberikan stimulasi atau rangsangan pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Jadi perlu rangsangan. Jadi perlu dikasih rangsangan kepada janin ibu hamil atau bayi yang sudah lahir. Jadi sampai dengan usia 6 bulan. Jadi itu beberapa hal yang kita bahas pada materi kali lalu. Nah sekarang ibu-ibu sekalian, kali ini kita akan bahas tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Jadi apa yang harus kita buat, baik itu sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat, tetangga misalnya, kalau misalnya ada ibu hamil di sekitar kita, apa yang harus kita buat sebagai bentuk dukungan kita terhadap ibu hamil. Sebentar saya akan berikan, tapi sebelumnya mungkin kita bagi dalam 2 kelompok sebentar ibu-ibu ya. Sebentar kita bagi dalam 2 kelompok. Nanti ada pertanyaan yang saya kasih, kita akan tulis jawabannya dalam kertas yang saya bagikan sebentar. Baik. Jadi tentu ibu-ibu sudah pernah mengalami yang namanya kehamilan, sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman ibu-ibu sekalian, sebentar bisa dibagikan dan bisa menjawab pertanyaan yang saya bagikan ya. Jadi sharing pengalaman dengan menjawab pertanyaan yang saya bagikan sebentar. Jadi sekali lagi, topik kita tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap ibu hamil. Baik ibu-ibu sekalian, saya
mungkin kita langsung bagi dalam dua kelompok karena sudah ada ini. Mungkin ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nanti ini ada pertanyaan. Untuk kelompok 1, apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Kemudian untuk kelompok 2, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Artinya kita sebagai warga masyarakat atau tetangga, jadi apa tepatnya di apa yang kita lakukan untuk ibu hamil yang ada di sekitar kita? Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kelompok 1. Oh, itu kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ini kelompok 2. Nanti sebentar kita rembuk, nanti anggota kelompoknya diskusi dulu. Baik, ibu-ibu sekalian, silakan bisa rembuk damang apa untuk lebih dekat. Coba lebih dekat duduknya. Yang tanda sana bisa apa kecil. Maksudnya lebih dekat aku sesama anggota kelompok. Keliling. Baik, itu ada 2 pertanyaan untuk satu untuk kelompok 1, ini kelompok 1 ya? Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Sekarang bisa rembuk cari jawabannya. Baik, bisa bacakan sekali lagi pertanyaan di kelompok 1. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Ya, apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Baik, saya beri gambaran. Misalnya kita dalam satu rumah, satu keluarga. Ketika ada satu anggota keluarga yang sedang hamil, apa tepatnya di T? Apa yang kita lakukan? Nah, begitu pula kelompok 2 bisa baca pertanyaannya, bisa mengerti ya kelompok 1? Bisa ya? Oke. Kelompok 2. Apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil dalam masyarakat? Di masyarakat. Oke, kelompok 2-nya kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika ada ibu hamil di sekitar kita? Artinya misal tetangga kita ada hamil atau misalnya di masyarakat lain, apa yang kita buat? Jadi kita jawab sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari. Ya. Saya yakin kita semua pernah mengalami hal yang sama. Oke, mungkin bisa ini bisa. Oke, kita kasih waktu 3 menit ya untuk menjawab itu. Sudah? Sudah ya? Baik. Sekarang kita sama-sama mendengarkan jawaban dari kelompok 1 dulu. Pertanyaannya sekali lagi saya baca. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? 1. Makan bersama dengan ibu hamil. 2. Memperhatikan gizi ibu hamil. Makanya sabar, pelan-pelan. 1. Makan bersama dengan ibu hamil. Ibu hamil. Kemudian yang kedua, memperhatikan gizi ibu hamil. Memperhatikan gizi ibu hamil. Jadi itu tugas suami maupun anggota keluarga lainnya, memperhatikan gizi ibu hamil. Apalagi? Yang ketiga, menemani ibu hamil memasak. Menemani ibu hamil memasak. Jadi jangan membiarkan ibu hamil masak sendiri di rumah. Jadi sering menemani ibu hamil memasak agar dia bisa merasa nyaman dan aman. Kemudian yang berikut. Yang keempat, memberikan perhatian agar ibu hamil merasa nyaman dan aman. Oke, memberikan perhatian agar ibu hamil merasa nyaman dan aman. Oke, ada lagi? Yang kelima. Okay. Menenangkan ibu hamil saat merasa cemas. Menenangkan ibu hamil saat merasa cemas. Oke. Itu sudah. Sudah. Ya, baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kelompok 1. Luar biasa. Jadi itu ada 5 hal yang harus dibuat oleh baik itu oleh suami maupun oleh anggota keluarga yang ada di rumah, kira-kira itu. Nanti sebentar baru kita rangkum sekalian. Dari kelompok 2 dulu. Baca dulu pertanyaannya, kelompok 2. Apa yang dilakukan
ketika ada ibu hamil di masyarakat? Oke, bagaimana jawabannya kita dengarkan bersama. 1. Mendorong ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri. Mendorong ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri. Oke. Yang kedua, Menemani ibu hamil untuk berolahraga. menemani ibu hamil untuk berolahraga. Jadi ketika ada tetangga atau di masyarakat ada ibu hamil, jadi tidak ada salahnya kita menemani untuk berolahraga. Oke, artinya itu bagian dari dukungan. Yang ketiga, Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar ibu hamil merasa nyaman dan sehat. Oke. Jadi tugas kita itu paling tidak harus bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada sampah yang berserakan dan itu mengganggu pikiran ibu hamil dan dia pasti tidak merasa nyaman. Karena itu kita sebagai masyarakat sekitar, sebagai tetangga misalnya, harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar ibu hamil bisa lebih nyaman dan sehat. Ada lagi? Masih ada? 4. Yang keempat, Tidak membuat kepusingan di sekitar ibu hamil. tidak membuat kebisingan di sekitar ibu hamil. Biasanya kalau misalnya ibu hamil itu kalau terlalu ribut pasti pusing. Pasti pusing. Karena itu tidak boleh membuat keributan atau kebisingan, apalagi kalau misalnya ada motor atau kendaraan yang punya bunyi besar, itu mengganggu ketenangan ibu hamil. Jadi usahakan kita sebagai masyarakat sekitar tidak membuat keributan atau kebisingan di sekitar ibu hamil supaya dia tidak stres, biar dia tetap nyaman. Mungkin ada lagi? 5. Mengajak ibu hamil untuk mengikuti posyandu. Mengajak ibu hamil untuk mengikuti posyandu. Biasanya kadang hidup di masyarakat itu kadang ada ibu hamil yang tidak menganggap posyandu itu penting. Karena itu kita sebagai masyarakat sekitar wajib mengajak beliau atau mengajak para ibu hamil itu untuk mengikuti posyandu. Sadarkan mereka atau berikan kesadaran kepada mereka bahwa posyandu itu penting untuk ibu hamil. Ada lagi atau itu saja? Itu saja. Baik, tepuk tangan untuk kelompok dua, luar biasa. Ibu-ibu sekalian, ikut kita ada yel-yel. Jadi kita ada yel-yel. Jadi untuk menyemangati kita, jadi ada yel-yel. Kalau saya bilang, baik. Kalau saya bilang, ibu hamil, nanti kita jawab, mari kita beri dukungan. Siap? 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 Semangat? Siap? Baik. Jawabannya, mari kita beri dukungan. Semangat yang kuat. Oke. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. belum kuat itu, belum kuat. Semangat, lebih semangat lagi. Oke. Siap, 1, 2, 3. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Ya. Jadi bukan sebatas yel-yel hari ini, tapi intinya yel-yel ini penting ke depannya kita selalu memberikan dukungan terhadap ibu-ibu hamil yang ada di sekitar kita. Berikut ibu-ibu sekalian, mungkin selama ini kita pernah melihat atau ada tetangga atau keluarga yang mengalami hal yang sama, yang misalnya keluarga yang hamil atau masyarakat sekitar hamil. Mungkin ada hal-hal yang menyenangkan atau misal tidak menyenangkan besar yang bisa mungkin ada pengalaman-pengalaman seperti itu, mungkin bisa diceritakan atau bisa di-sharing agar menjadi bahan untuk kita pelajari bersama. Salam mengata Pak. Salam pengalaman. Manggarai. Biar kita pakai bahasa Manggarai. Bahasa daerah saja tidak apa-apa. Pengalaman langi anak itu sementara hamil. Oke. Sementara hamil dia diteta tuan ka bigot mafang tede Oke. keras tede akhirnya bayi teman selamat. Anak berulite
Oke, sering memarahi, sering memarahi ibu hamil. Akibatnya bayinya tidak selamat ya? Ya. Apa yan? Mereka lihat saya lalu Iya. Apa yan? Iya. Pengalaman ibu. Oke, pengalaman dari ibu ini, anaknya jadi selama masa kehamilan sering dimarahi, kemudian sering dicela. Seperti yang tadi disampaikan itu sebenarnya tidak boleh, karena itu mengganggu psikologi dari ibu hamil itu sendiri. Jadi ibu hamil tidak boleh stres ya. Kalau dia stres itu mengganggu janin yang ada di dalam kandungan. Apalagi kalau setiap hari kita marahi. Ring garam deh apa? Bisa dibuka. Hah? Balik yang melakukan itu kali nangko ibu. Jadi makanya tadi seperti yang didiskusikan bersama itu, peran kita sebagai anggota keluarga maupun masyarakat dalam mendukung ibu hamil ya seperti itu. Kalau misalnya ada kasus seperti yang pengalaman ibu tadi, selama kehamilan sering dimarahi ibu hamilnya itu akibatnya seperti yang disampaikan ya, mungkin ada faktor lain, tapi paling tidak mungkin juga faktor itu sangat mempengaruhi. Jadi bayinya tidak selamat. Nah, karena itu menjadi pengalaman berharga buat kita agar kedepannya untuk tetap menjaga situasi kondisi ibu hamil, baik itu dari makanannya, kemudian psikologinya, jangan sampai stres, buat dia tetap nyaman dan sehat. Baik, terkait materi kita hari ini mungkin ada yang perlu ditambahkan, mungkin ada yang kurang. Kalau misalnya tidak ada lagi, ada hal yang mau saya sampaikan sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini. Baik ibu-ibu sekalian, kata kuncinya seperti ini ibu-ibu sekalian. Keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilan dan anak dapat terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Sekali lagi kata kuncinya begini. Keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi itu kata kunci ibu-ibu. Semoga kita bisa mengingat segala materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian selain mengingat, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita berhadapan dengan para ibu hamil. Jadi jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada mereka semua. Baik, yang terakhir sekali lagi, yel-yel, siap? Yel-yel kita. Jadi selalu ingat yel-yel ini. Kalau misalnya ketemu ibu hamil, ya ingat yel-yelnya. Kalau misalnya lihat ibu hamil, ya mari kita beri dukungan. Oke, sekali lagi, 3 kali ya. Nah, ibu hamil, mari kita beri dukungan. sekali lagi, ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini luar biasa semangat dari ibu-ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat fasilitas untuk melaksanakan pertemuan hari ini. Kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir, terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat walafiat, dan semoga anggota keluarga yang merupakan ibu hamil tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih.